Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vera Tresa Subagja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Baik. Nah, pengertian dari teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam ini yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan di dalam teks eksplanasi ini antara lain seperti aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Tujuannya, teks eksplanasi ini bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi ini harus membuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Ada pula ciri-cirinya, jadi ciri-ciri itu ada 4. Yang pertama, faktual. Artinya, teks eksplanasi membuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi ini membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi yang dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Yang ketiga, informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi ini hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada juga struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang terakhir, interpretasi penulis. Lalu, ada pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, contoh teks eksplanasi, pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Yang kedua, contoh teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan, ataupun bisa sebaliknya. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, konjungsi kata sambung. Konjungsi kausalitas. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Misalnya, pada kalimat, hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Nah, yang kedua, pronomina petunjuk. Misalnya, pada kalimat, tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Yang ketiga, kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ta. Contohnya, pada kalimat, para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Yang keempat, kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengalaman. Yang kelima, kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Nah, buat kalian yang bingung gimana sih caranya bikin teks eksplanasi? Nah, yang pertama yaitu kalian harus menentukan identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena ini adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Di tahap ini, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas, misalnya kebakaran hutan. Pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. Definisi ini kamu letakkan di paragraf pertama ya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang kedua memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kamu bisa menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu ulasan. Struktur teks eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan, berisi komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh teks eksplanasi. Itu dia pembahasan tentang teks eksplanasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.